Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya berkebun di teras rumah. Nah, kali ini saya akan membahas pohon mawar. Bagaimana caranya supaya pohon mawar kita bagus di dataran rendah, di daerah panas. Sebelumnya saya akan membahas akar. Jadi akar mawar-mawar impor yang seperti ini, yang warna ungu, ada juga yang warna pink, warna putih, jenis-jenis mawar impor. Akarnya itu akar serabut atau akarnya itu lembut. Jadi media tanamnya yang pertama harus diperhatikan. Bagaimana cara bikinnya? Yang pertama, kita bikin media tanam yang sangat gembur. Boleh pakai tanah, cuman sedikit. Maksimal tanahnya 30%. Tapi saya di sini tidak menggunakan tanah. Media tanamnya fokus ke dedaunan atau pakai sekam mentah, sekam bakar, kohe kambing, daun-daunan, daun bambu bisa, daun jambu bisa, daun mahoni bisa, tapi harus busuk banget kalau daun-daun selain daun bambu. Kalau daun bambu bisa kondisi kering. Nah, itu dicampurkan aja dengan sekam mentah, sekam bakar. Kemudian dimasukkan ke dalam polybag, dibiarkan dulu sampai beberapa hari. Kemudian bisa tuh langsung ditanam. Itu bagus untuk pertumbuhan mawar. Sangat bagus. Karena apa? Awal-awal pertumbuhan akarnya itu yang datang kecil. Itu harus menyesuaikan. Media tanamnya juga harus gembur. Kalau kondisi media tanam keras, tanah misalkan kita pakai tanah 80%, terus dicampur lagi kohe 20%, ditanam mawar, biasanya nanti susah keluar tunasnya, susah sehat bunganya, akarnya susah banyak. Kalau akar tidak banyak, akar susah keluar, itu biasanya nanti bunganya juga rusak atau jelek, tidak normal. Kalaupun normal, bunganya kecil, itu pun nunggunya lama karena proses akarnya juga lambat gitu. Jadi kalau akar lambat, pertumbuhannya juga pasti lambat. Jadi kalau pengen mawar kita bagus di dataran rendah, kunci pertamanya yaitu ada di media tanam. Saya terus-terusan membahas media tanam karena memang penting, itu utamanya. Sebelum pupuk apapun yang bagus, pupuk itu tetap harus media tanamnya harus bagus dulu. Kalaupun beli pupuk mahal-mahal, kita boros-borosan pupuknya yang mahal-mahal, beli di mana-mana. Kalaupun belinya impor di Jepang, tetap fokus ke media tanam dulu, itu yang penting. Itu nggak bakalan bagus kalaupun pupuknya bagus. Jadi pupuk tabur gitu, pupuk mingguan. Kalau media tanam kan itu tempatnya, tempat akarnya. Kalaupun pupuknya bagus, bikin mawarnya sehat, tapi kalau kondisi akarnya tidak gerak, itu nggak bakalan bagus. Maksimal kalau akarnya nggak jalan, itu maksimal bisa mekar aja, bunganya kecil. Tapi kalau pengen sehat, kan pengennya gini, sehat, daunnya rimbun, batang-batang dan tunasnya banyak, pengennya kan gitu. Jadi kunci pertama itu media tanam yang bagus. Bisa menggunakan sekam mentah, sekam bakar, kohe kambing atau dedaunan, itu kuncinya. Kalau ada tanah subur boleh dicampur maksimal 20%. Nah, nanti bunganya seperti ini. Soalnya ini juga di dataran rendah. Bagus media tanamnya menggunakan media tanam yang tadi saya ceritakan. Hasilnya bisa dinilai sendiri, ini sangat bagus sekali.
Kalau ada di depan rumah kita mungkin udah beberapa kali dipoto ya. Ini saya juga sama, udah dipoto beberapa kali, diposting beberapa kali karena saking senengnya. Mawar itu kan unik, jarang orang punya yang subur di dataran rendah seperti ini. Tuh, sehat, bunganya unik kayak bunga plastik. Orang lain kalau lihat, aduh, memuji terus nih sama mawarnya. Gitu ya bun. Jadi caranya yang pertama media tanam. Yang kedua, cara pertama supaya subur itu pemangkasan. Jadi kalau mawar kita udah berbunga, misalkan kan kalau pertama beli bunganya itu paling 1 atau 2 yang keluar, nggak langsung banyak seperti ini, tapi sehat. Kalaupun 1 sehat, itu dipangkas dulu. Cara pangkasnya jangan di atas dipetik di sini, jangan. Kalau baru 1 jangan, tapi harus di bawah, harus di atas daun. Nah, harus di sini. Misalkan ini berbunga 1, dipangkasnya di sini di atas daun, pangkas aja gitu. Nah, kebanyakan saya takut, ada yang cerita, saya takut kalau pangkas mawar katanya suka hitam batangnya. Itu bukan karena guntingnya kotor, bukan. Banyak ya yang disterilkan guntingnya atau yang dioles batangnya. Bayangin kalau kita tani mawar, ribuan tanaman mawar, kemudian semuanya kalau dipangkas diolesin. Bayangin itu capeknya gimana. Jadi ada cara mudahnya. Itu juga bagus, cuman ada cara mudahnya. Yang pertama, kalau sudah dipangkas, dipangkas di sini di atas daun, pas di atas daun itu dipangkas, jangan jauh dari daun. Misalkan ini daun bawahnya, nah ini daun bawah dipangkas di sini di tengah-tengah, enggak boleh. Itu biasanya hitam, tapi kalau dipangkasnya di atas daun biasanya enggak bakalan hitam. Saya banyak juga mawar di sana tuh, itu dipangkasnya semuanya. Kalau waktunya dipangkas di atas daun, semuanya dipangkas, dibiarin mau kehujanan mau kepanasan itu aman-aman aja, enggak pernah hitam atau merambat hitam sampai ke akar-akarnya sampai mati, enggak. Yang penting di atas daun. Karena apa? Jadi kalau akar memberikan nutrisi ke atas, ke batang, kalau pas dipangkasnya di tengah-tengah daun, di tengah-tengah buku ini nih, ini kan buku, 1 buku dari daun ke daun itu 1 buku, di tengah-tengah buku ini nanti enggak nyampe nutrisinya atau darahnya, getahnya enggak nyampe. Tapi kalau ada daun yang terakhir itu, yang ujungnya itu daun, jadi kan di atas daunnya, maksudnya ini dipangkasnya di atas daun. Jadi kalau dipangkas di atas daun kan yang terakhir paling ujung kan daun. Jadi getahnya itu fokus ke daun, otomatis bekas pangkasnya juga masih diberikan nutrisi oleh akar. Tapi kalau jauh ya akar mau apa ke atas, sedangkan daun udah nggak ada lagi. Biasanya itu yang kering. Diawali itu kering dulu, langsung ke bawah kering, hitam, mati. Tapi kalau diakhiri atau di ujungnya daun, jadi dipangkasnya pas di daun, nah di sini itu nggak bakalan hitam. Itu yang pertama ya, dipangkasnya yang di atas daun. Itu kalau rutin dipangkasin mawar kita setiap sesudah berbunga itu pasti rimbun, bagus. Yang ketiganya, kalau pengen mawarnya rimbun seperti ini, harus lakukan pemupukan 10 hari sekali atau seminggu sekali. Saya sering menggunakan NPK Mutiara 1616. 1 sendok makan itu ditabur di media tanamnya, ditabur aja di 1 titik.
Nah, misalkan di sini udah di sini aja, pasti kena ke semua akarnya. Kalaupun di satu titik, karena kan menyebar, ditabur. Usahakan kalau pengen mupuk itu dipupuknya sesudah disiram, jadi langsung lembab, nanti pupuknya lembab langsung menyerap ke dalam akar, itu nanti cepat bagusnya. Cara yang keempat, yang terakhir, itu kalau pengen mawarnya bagus seperti ini, cara yang terakhir, setiap ada daun yang rusak, setiap ada daun yang kuning, setiap ada batang-batang yang hitam atau yang coklat, itu dibuang, dipangkas. Oh, ada satu lagi, cara yang kelima, kalau pengen mawarnya sehat, diusahakan kalau di rumah kita besar anginnya, misalkan angin atau sering banyak orang lewat, kalau lewat ini kena, misalkan kena goyang, misalkan gitu. Nah, itu diusahakan dipakai ajir atau dipakai penyangga supaya mawar kita tidak goyang-goyang. Karena apa? Kalau ini goyang, akar juga goyang. Ditakutkan nanti akarnya ada yang putus, kemudian layu, bagus lagi, kesenggol lagi, putus lagi. Kan ada akar mudanya. Kalaupun goyang sedikit itu patah. Sedangkan lagi proses. Kalau kondisinya akarnya belum maksimal, goyang seperti ini, bisa layu lagi. Tapi tidak semudah itu, tidak, takutnya. Jadi harus pakai penyangga supaya diem. Kalau ada angin mungkin bisa diem, kalau besar anginnya di sana gitu, Bun. Jadi 5 cara ini sangat penting untuk pertumbuhan mawar, sangat penting. Sudah saya coba beberapa kali, beberapa tahun ini. 5 cara ini sangat ampuh. 5 cara ini sangat membuahkan hasil yang banyak. Saya sudah beberapa tanam mawar, sudah ada yang kejual di dataran rendah media tanamnya ini. Terus hasilnya bagus. Cara-caranya menggunakan 5 cara itu. Sangat mudah perawatannya kalau memang media tanamnya bagus. Nah, mudah-mudahan cara-cara ini bisa membuat mawar-mawar kita tumbuh subur. Kalaupun belum punya atau yang pemula yang mau baru mau menanam, mudah-mudahan bagus ya. Mudah-mudahan bisa bertumbuh subur seperti ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.